Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menampilkan tentang revisi strategi konseling CR. Saya Noni Azhara Putri Andani berperan sebagai konseling. Saya Veronica Putri Fernanda berperan sebagai pendengar. Saya Nadia Sinta Dewi berperan sebagai pengamat. Saya Amalia Arta berperan sebagai pengamat. Baik, mari kita mulai strategi CR ini. Assalamualaikum Mbak Non, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Nika, selamat pagi juga. Bagaimana Mbak Noni kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Bu Nika sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik Mbak Noni. Oke, saya mau nanya. Kabar COVID di sana bagaimana Mbak Noni? Kalau di sini masih ramai ya Bu ya. Terus juga masih diperlakukan jam malam gitu Bu. Ya, jangan keluar-keluar dulu ya Mbak Noni kalau misalkan nggak penting-penting. Iya Bu, siap. Ya, tetap jaga kesehatan ya Mbak Noni. Iya Bu. Semoga Mbak Noni dan keluarga tetap dalam lindungan. Amin. Semoga keluarga Bu Nika juga sehat-sehat saja. Oh ya Mbak Noni. Iya. Mbak Noni, saya mau nanya untuk konseling kali ini, kira-kira Mbak Noni berapa lama? Kenapa Bu? Untuk sesi konseling kali ini, kira-kira Mbak Noni membutuhkan waktu berapa lama? Mungkin sekitar 20 menit ya Bu ya. Soalnya nanti ada pelajaran selanjutnya. Oke, begitu ya Mbak Noni. Oke. Di sini kami di BK memiliki asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi setiap masalah yang akan Mbak Noni ceritakan kepada kami, nanti kami akan menjaga kerahasiaan tersebut. Begitu ya Mbak Noni? Baik Bu. Oke. Setelah tadi Mbak Noni mengirimkan beberapa kutipan masalah dari saya akan memberikan itu communication, restructuring, jadi pikiran-pikiran atau keyakinan-keyakinan yang negatif yang ada dalam nanti akan kita melatih menjadi pikiran yang lebih positif lagi, seperti itu Mbak Nini. Sejauh ini paham Bu. Oke. Berhubung tadi Mbak Nini tanya sepenggal-sepenggal, jadi saya mohon untuk menceritakan kembali Iya Bu. Jadi saya berpikir kalau saya ini harus dapat ranking 1 ya Bu, harus bisa. Karena saya itu udah belajar setiap hari, udah belajar mati-matian, setiap hari, setiap jam itu saya udah buka buku terus. Nah jadi saya berpikir bisa nggak bisa saya harus ranking 1 gitu. Nah. Baik, menurut Mbak Noni, terkait kenapa Bu? Menurut Mbak Noni, pemikiran yang Mbak Noni alami itu, apakah itu logis menurut Mbak Noni?
Ya menurut saya logis ya Bu, karena kan itu demi masa depan saya gitu Bu. Saya harus jadi yang terbaik. Setiap permasalahan kan pasti ada yang menurut Mbak Noni, apa yang membuat Mbak Noni itu berpikir seperti itu? Seperti harus mendapatkan dorongan dari luar. Memang Mbak Noni sendiri yang berpikir. Saya berpikir seperti ini ya karena saya ingin jadi yang terbaik Bu. Terus juga saya nggak mau dikalahkan sama teman-teman saya gitu Bu. Baik. Menurut Mbak Noni, hal tersebut itu termasuk pikiran yang negatif atau tidak? Itu saya masih berpikir ya pokoknya itu baik buat saya Bu. Mohon maaf, Mbak Noni bagaimana? Ya saya berpikir kalau ya pokoknya itu pemikiran saya itu ya yang terbaik saja buat saya gitu. Gitu ya. Kira-kira pikiran itu berdampak nggak buat orang lain, misalkan buat teman-teman Noni atau buat lingkungan Noni? Kalau saya pribadi sih, saya berpikir kalau pemikiran saya ini juga ada dampaknya ya Bu ya untuk apalagi untuk teman-teman saya. Jadi kayak teman-teman saya itu jadinya ketika ada yang presentasi itu rebutan ketika sesi tanya jawab itu mereka rebutan gitu. Jadinya saya sendiri juga kadang nggak dapat sesi tanya jawab itu, jadi ya mereka juga nggak mau kalah saing gitu tuh sama saya sendiri juga nggak mau kalah sama mereka. Nah, berdasarkan yang Mbak Noni katakan tadi, Mbak Noni tidak ingin kalah dengan mereka. Ya, tadi Mbak Noni juga katakan kalau misalkan pada saat sesi tanya jawab banyak yang ingin ya. Maaf Bu, nggak dengar. Ya, kalau misalkan Mbak Noni bilang tadi ya sesi tanya jawab, lalu kadangkala Mbak Noni juga tidak terpilih untuk bertanya pada sesi itu Mbak Noni memikirkan hal apa? Ya, yang saya pikirkan itu mungkin teman-teman saya ini sengaja nggak pilih saya, soalnya biar saya itu nggak dapat nilai terus gitu tuh, biar mereka nggak kalah saing gitu. Kita membicarakan suatu kenyataannya aja ya Mbak Noni. Ketika Mbak Noni tidak dipilih dan ketika Mbak Noni berpikiran bahwa ya mereka ingin menyayangi Mbak Noni gitu ya, itu menurut Mbak Noni arti dari semua itu seperti apa? Ya artinya ya mereka apa ya dia artinya mereka juga memiliki ambisi ya Bu ya, seperti saya mungkin gitu. Baik. Oke. Sekarang saya ingin bertanya lagi, apakah
yang Mbak Noni pikirkan tadi harus aku tanya jawab itu apakah hal tersebut itu patut untuk dipertahankan? Kalau menurut orang-orang di sekitar saya, Bu, itu ada yang bilang juga kalau pemikiran saya ini jangan terlalu seperti itu gitu, jangan terlalu ambis kayak gitu, Bu. Ketika orang-orang di sekitar Mbak Noni tadi membicarakan ya itu, Mbak Noni bagaimana reaksi Mbak Noni merespon mereka seperti apa? Ya saya cuma diem aja sih, Bu, sambil mikirin perkataannya mereka. Saya mikirnya itu kan itu juga sebenarnya nggak baik kalau saya terlalu ambis, tapi kan ini demi kebaikan saya juga, Bu, demi kebaikan masa depan saya, nilai-nilai saya gitu. Ketika ada salah satu teman yang berhasil mencari Mbak Noni dan mendapatkan satu apa yang Mbak Noni reaksi Mbak Noni ketika mengetahui hal tersebut itu seperti apa? Bagaimana, Bu? Maaf tadi tersendat-sendat. Oke. Ketika Mbak Noni berpikiran seperti itu ya, lalu ada teman Mbak Noni, Mbak Noni, dia berarti satu merefleksi, sementara Mbak Noni di belakang atau di bawah dia yang perasaan Mbak Noni saat itu ketika hal itu terjadi itu bagaimana dan reaksi Mbak Noni seperti apa? Ya, saya yang jelas pasti akan kecewa ya, Bu ya. Terus juga, tapi ya mau bagaimana lagi kalau memang itu sudah hasilnya. Oke, saya amati dari masalah-masalah Mbak Noni, ada beberapa masalah atau pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri Mbak Noni, seperti keambisan itu ya, keambisan memang ya kalau berlebihan nggak baik juga kan Mbak Noni ya. Iya, Bu. Lalu ada apa namanya, tidak ingin kalah dari tidak ingin tertinggal dari orang lain, seperti itu. Kalau misalkan diklasifikasikan ke dalam satu teori, itu termasuk teori rasional, emotif, behavior therapy. Nah, yang dipikirkan Mbak Noni tadi termasuk irrational belief. Jadi, kita harus mungkin merubah irrational belief yang ada di dalam diri Mbak Noni. Seperti itu. Apa yang ditanyakan Mbak Noni? Tidak ada, Bu. Oke, kita akan berlatih ya. Apakah Mbak Noni siap? Insya Allah siap, Bu. Oke, ketika saya bertanya kepada Mbak Noni ini, ketika saya menginstruksikan kepada Mbak Noni, tolong pikirkan hal positif yang ada di dalam diri Mbak Noni. Ketika Mbak Noni memikirkan hal negatif tersebut, kan harus mendapatkan juara 1, harus mendapatkan ranking 1, harus berprestasi pokoknya. Nah, di dalam situ pasti ada hal positif yang lain gitu. Noni
hal positif. Ya Bu, saya akan coba dulu ya Bu ya untuk memikirkan hal positif. Ya, baik. Kalau misalkan Mbak Noni sudah mendapatkan hal positif tersebut, tidak diungkapkan ya. Mungkin gini ya Bu, ketika saya berpikir kalau saya harus juara 1, itu kan kata orang-orang di sekitar saya nggak baik. Dan kalau seandainya saya nggak bisa dapetin itu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya udah dapet ilmunya gitu. Itu sementara itu aja sih Bu yang bisa saya pikirkan tentang hal positif gitu. Bagus sekali. Maju. Sudah bisa memberikan hal yang positif di balik hal yang negatif yang difikirkan oleh Mbak Noni. Seperti itu. Oke. Tadi saya lihat seperti Mbak Noni kurang yakin atas perkataan Mbak Noni. Bisa minta tolong diulangi lebih yakin, lebih tantang lagi. Baik, akan saya coba ya. Iya. Jadi ketika saya berpikir untuk harus mendapatkan juara 1, tetapi tidak bisa mendapatkan hal tersebut, saya akan memaklumi hal tersebut dan saya akan berpikir yang penting itu adalah ilmunya, bukan dari peringkatnya. Bagus sekali Mbak Noni. Seperti itu yang saya maksud latihan. Jadi pikiran-pikiran yang berlawanan atau pikiran-pikiran negatif, irrational belief itu bisa diubah dengan latihan secara bertahap. Saya harap Mbak Noni juga menghargai proses perubahan yang ada dalam diri Mbak Noni. Apakah ada yang lain? Sejauh ini masih belum. Oke. Saya harap kita berlatih bareng-bareng lagi ya. Iya, Bu. Konseling kali ini di akhirnya Mbak Noni. Saya ada sedikit tugas untuk Mbak Noni untuk dilakukan sehari-hari. Apakah Mbak Noni bersedia? Bersedia, Bu. Oke. Tugasnya simpel Mbak Noni. Jadi saya akan memberikan tugas. Mbak Noni silakan membuat list ketika Pak Noni berpikir negatif seperti tadi, lalu sekarang berpikir positif seperti apa yang tadi sudah dipraktekkan. Mbak Noni harus menjadi juara 1 gitu ya. Lalu cara Mbak Noni untuk menanggapi itu seperti apa, responnya seperti apa, lalu hasil dari respon itu seperti apa? Apakah ditanyakan Mbak Noni? Sejauh ini sudah jelas, Bu. Oke, kalau misalkan kita ketemu lagi, bagaimana untuk melihat hasil dari Boleh, Bu, nanti kita ketemu lagi minggu depan.
Oke, saya tunggu minggu depan ya Mbak Nuni. Kalau misalkan ada yang masih ditanyakan, bisa langsung mem-PC saya, nge-WA atau email, silahkan. Nanti saya bantu untuk menjawab. Baik, Bu. Baik Mbak Nuni, saya kira cukup. Sampai bertemu minggu depan, meskipun kita masih secara virtual ya Mbak Nuni. Iya, Bu, nggak apa-apa. Soalnya keadaannya juga masih ada virus gini. Iya, sehat-sehat terus ya Mbak Nuni. Saya tunggu peningkatannya. Hargai setiap proses yang ada dalam diri Mbak Nuni. Baik, Bu, siap. Itu juga jaga diri ya, Bu ya. Ya, terima kasih Mbak Noni. Sampai bertemu minggu depan secara virtual. Iya, Bu, baik. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nika. Baik, itu saja strategi CR yang dapat kami berikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan yang kelompok kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.